saya Lutfia Aradia dari kelas Sosiologi B Angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas materi tentang pengertian kepemimpinan dan manajemen. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan tertentu. Sedangkan manajemen merupakan proses pengorganisasi, merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan sumber daya organisasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andisha Mutmainah Asus, Prodi Sosiologi kelas B, Angkatan 2019, dan anggota dari kelompok 8. Saya akan menjelaskan salah satu materi pembelajaran kelompok dan organisasi sosial dengan judul Kepemimpinan dan Kekuasaan. Di sini saya akan membawakan materi tentang peranan manajer. Istilah peranan kita pinjam dari panggung teater untuk mencoba menjelaskan apa saja yang bisa dimainkan seorang aktor. Manajer adalah seorang aktor di panggung. Ia biasa menjalankan perannya sebagai kewajiban dan yang tidak boleh dan tidak harus dimainkan. Maksudnya, peran merupakan aspek dinamis suatu kedudukan, posisi, atau jabatan. Ketika seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan perannya dengan baik. Begitupun sebaliknya. Peran juga seringkali dikategorikan sebagai pembagian kerja atau pelaksanaan kerja setiap orang. Contohnya, ketika seseorang berperan sebagai pemimpin, maka dia harus berperilaku layaknya seorang pemimpin. Artinya, manajer adalah anggota suatu organisasi atau kesatuan kerja yang bertugas mengarahkan, memadukan, mengawasi, dan mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh anggota organisasi yang lain. Peran timbul karena seorang manajer memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Ia mempunyai lingkungan yang setiap saat ia perlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macamnya, dan masing-masing manajer akan mempunyai lingkungan yang berlainan, tetapi peran yang harus dimainkan pada hakikatnya tidak berbeda, baik manajer tingkat atas, tingkat tengah, dan maupun tingkat bawah akan mempunyai jenis peran yang sama. Nah, menurut Mintzberg, ada 3 peran utama yang dimainkan oleh setiap manajer dimanapun letak hierarkinya. Mintzberg membaginya ke dalam 3 peranan dan membuatnya terperinci menjadi 10 bagian. Bagian pertama yaitu peran hubungan antar pribadi yang terbagi menjadi 3, yaitu peran sebagai figure heart, yaitu suatu peran yang dilakukan untuk mewakili organisasi yang dipimpinnya dalam setiap kesempatan dan persoalan yang timbul secara formal. Yang kedua yaitu peran manajer sebagai pemimpin. Ia melakukan penghubungan interpersonal dengan yang dipimpin dengan melakukan fungsi-fungsi pokoknya, yaitu memimpin, memotivasi, dan mengendalikan. Bagian kedua yaitu masih ada satu peran yaitu peranata. Di sini manajer melakukan peran yang berinteraksi dengan teman sejawat, staf, dan orang-orang lain yang berada di luar lingkungan organisasinya untuk mendapatkan informasi. Kemudian pembagian yang kedua yaitu peran manajer sebagai peran informasi. Pertama, sebagai monitor. Di sini manajer berperan mengidentifikasi seseorang manajer sebagai penerima dan pengumpul informasi agar ia mampu untuk mengembangkan suatu pengertian yang baik dari organisasi yang dipimpinnya dan mempunyai pemahaman komplit tentang lingkungannya. Yang kedua yaitu sebagai diseminator. Peran ini melibatkan manajer untuk menangani proses transmisi dari informasi ke dalam
organisasi yang dipimpinnya. Ia melakukan penyampaian informasi dari luar ke dalam organisasinya. Yang kedua yaitu juru bicara. Sebagai juru bicara, peran ini dimainkan manajer untuk menyampaikan informasi keluar lingkungan organisasinya. Peran ini dikembalikan dari peran disseminator itu sendiri. Peran yang ketiga yaitu peran sebagai pembuat keputusan, terbagi menjadi 4. Yang pertama, entrepreneur. Manajer bertindak sebagai pemrakarsa dan perancang dari banyak perubahan yang terkendali dalam organisasinya. Yang kedua, peran penghalau gangguan. Peran ini membawa manajer untuk bertanggung jawab terhadap organisasinya ketika organisasinya terancam bahaya. Yang ketiga, pembagi sumber, mencakup sumber dana. Manajer diminta untuk memutuskan kemana sumber-sumber dana yang akan didistribusikan kepada anggotanya atau ke bagian organisasinya. Yang keempat atau yang terakhir sebagai negosiator, manajer diminta untuk aktif berpartisipasi dalam arena negosiasi. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarsi Adeningsi, Prodi Sosiologi kelas B angkatan 2019. Penemuan-penemuan klasik tentang kepemimpinan ada 3. Yang pertama, studi Iowa. Studi Iowa memainkan 3 style kepemimpinan. Yang pertama, otokratis. Pemimpin yang otokratis memberikan arahan dan tidak memberikan kesempatan untuk timbulnya partisipasi. Yang kedua, demokratis. Pemimpin yang demokratis mendorong kelompok untuk diskusi dan pembuatan keputusan. Kepemimpinan ini berusaha untuk bersikap objektif dalam pemberian pujian ataupun kritik. Yang ketiga, semaunya sendiri. Gaya kepemimpinan ini memberikan kebebasan yang mutlak kepada kelompoknya. Penemuan yang kedua yaitu penemuan Ohio. Penemuan Ohio dimulai dengan premis bahwa tidak ada kebebasan atau rumusan atau definisi kepemimpinan yang ada. Penemuan yang ketiga yaitu studi kepemimpinan Michigan. Studi Michigan ini bertujuan untuk menentukan prinsip-prinsip produktivitas kerja kelompok dan kepuasan anggota kelompok yang diperoleh dari partisipasi mereka. Kepemimpinan ini lebih cenderung kepada produktivitas kerja yang menitik beratkan kepada demokratis kerja, bukan otokratisnya. Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talti Dinasari, selaku pemateri dari kelompok 8 yang akan memaparkan materi tentang teori kepemimpinan. Adapun beberapa teori dari kepemimpinan itu. Pertama, teori sifat. Pada teori sifat ini, para ahli mengemukakan bahwa pada setiap pemimpin memiliki mental, fisik, dan kepribadian tertentu yang sangat berbeda dengan mereka yang bukan pemimpin. Kedua, teori kelompok. Pada teori kepemimpinan ini lebih mengutamakan pertukaran positif, di mana dari pemimpin kepada anggotanya untuk mencapai suatu tujuan organisasi maupun kelompok. Yang ketiga, teori kepemimpinan situasi dan kontingensi. Teori kepemimpinan situasi menyatakan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin ketika berada dalam situasi tertentu, karena dia memiliki kelebihan-kelebihan yang dibutuhkan dalam situasi tersebut. Yang keempat, model kepemimpinan kontingensi dari Fiedler. Dasar dari model kontingensi Fiedler terlibat menilai pemimpin potensial dengan skala gaya kerja mulai dari tugas yang berorientasi pada salah satu ujungnya untuk berorientasi pada hubungan di ujung lainnya. Yang kelima, pendekatan atau social learning dalam kepemimpinan.
Pendekatan ini membuat pemimpin dan bawahan mempunyai kesempatan untuk memusyawarahkan semua perkara yang timbul. Keenam, teori jalan kecil. Teori kepemimpinan ini beranggapan bahwa tugas seorang pemimpin adalah membantu para anggotanya atau memberi dukungan atau arahan serta memastikan tujuan mereka sesuai dengan sasaran keseluruhan dari kelompok ataupun organisasi. Itulah materi yang saya bawakan. Sekian dan terima kasih.